Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam, Bu Mira. Bagaimana kabarnya Pak Haris? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Pak Haris, hari ini ingin melakukan proses coaching ya Iya, Bu. dengan Pak Musta ya? Betul sekali. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Pak? Oh, silakan, silakan, Bu, silakan. Begini Pak, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee, saya akan mengamati selaku pengamat, dan akan saya nilai Aduh. sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti disampaikan? Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Haris. Boleh Pak? Silakan, Bu, silakan. Pertanyaan pertama ya Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mengenai kompetensi inti coaching, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi, Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi inti tersebut ya, uh, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak Haris, di antara ketiganya, yang mana yang paling spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam observasi? Yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif, Bu. Kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi ada dua ya, Pak, yang akan Bapak kembangkan dalam observasi kali ini. Eh, Uh, masih ada masih ada satu pertanyaan ya, Pak. silakan, Nah, silakan, Bu. kira-kira indikator ketercapaian apa yang Bapak inginkan? Yang pertama, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan adalah saya ingin coaching ini mendapatkan sebuah solusi dari permasalahannya dengan menentukan sebuah langkah-langkah, Bu, dari solusi yang dapat diambil. Seperti itu. Oh, begitu, Pak, ya. Baik, jadi indikator ketercapaian sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Silahkan Bapak melakukan praktek coaching dengan sebaik-baiknya, dan jika nanti proses coaching telah selesai, kita akan berbincang kembali ya, Pak. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Pak Mustah. Waalaikumsalam Pak Haris. Bagaimana kabarnya Pak Mustah? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Haris. Apa yang ingin kita obrolin nih Pak, untuk kali ini Pak? Begini Pak, saya sering mengalami kendala dalam proses pembelajaran mata pelajaran yang saya ampu, khususnya di pembelajaran senam lantai Pak. Terkadang saya mengalami kendala, terutama anak-anak itu kurang berani atau bahkan tidak mau melakukan gerakan senam lantai, khususnya di gerakan berguling ke depan Pak. Itu sebenarnya gerakannya sederhana Pak, apalagi gerakan yang kompleks seperti salto ya atau yang lainnya yang mengandung resiko. Jadi itu Pak, harapan saya. Jadi ingin yang saya obrolkan kepada Bapak. Baik sekali Pak. Jadi pada kali ini Pak Mus mau membicarakan tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran senam lantai, yaitu melakukan gerakan berguling. Apa yang ingin Pak Mus dapatkan dari percakapan kita kali ini? Harapan saya, Pak, saya ingin mendapatkan solusi tentang kendala yang saya hadapi
dalam pembelajaran senam lantai, khususnya gerakan berguling. Dengan coaching hari ini, semoga saya mendapatkan pencerahan dari Bapak. Oke, jadi pembicaraan kita kali ini Pak Mus ingin mendapatkan sebuah solusi terbaik Pak ya, mengenai Ya. pembelajaran senam lantai yaitu gerakan roll ke depan. Baiklah, pengamatan dari Pak Mus, siswa yang berhasil melakukan gerakan berguling ke depan itu seperti apa ya Pak? Nah, melakukan teknik gerakan berguling dari melakukan sikap awal yang benar, Pak, seperti jongkok, kemudian berdiri, kemudian dagu rapat dengan dada, kemudian berguling dengan sempurna sampai kembali sikap akhir dengan sempurna. Nah, itu yang ingin saya dapatkan dari gerakan berguling ini, Pak. Baik sekali. Jadi siswa yang dikatakan berhasil adalah siswa yang dapat melakukan melakukan gerakan rangkaian berguling dari sikap awal sampai akhir Pak ya. Nah, Tentunya hal itu dengan benar. Nah, Pak Mus, kalau siswa dikatakan berhasil melakukan gerakan yang dengan benar ini dari level angka 10, kalau di posisi 1 sampai 10, kira-kira level siswa Bapak ini ada di angka berapa Pak ya? untuk sekarang, Pak, siswa saya itu bisa saya analisis dan saya identifikasi untuk gerakannya itu bisa digambarkan di angka level 5, Pak. Ya. Oh, baik, baik, baik. Kira-kira Pak Mus ada ide kah untuk mencapai level maksimal katakanlah dari angka 5 sampai loncat ke angka 10 seperti itu? Ya itu Pak, setelah saya menganalisis dan identifikasi gerakan, saya baru munculkan ide ya, karena memang anak-anak ini sering kesulitan melakukan gerakan berguling ke depan. Jadi saya akan coba memberikan bantuan Pak, berikan bantuan baik dengan bersama temannya nanti, contohnya misalnya temannya berpegangan, memegang perutnya, kemudian ada yang membantu untuk memutar badannya. Tapi bisa juga dengan saya sendiri, dengan teknik saya sendiri, nanti saya pegang dengan salah satu tangan saya, perutnya, kemudian pinggangnya saya dorong untuk memutar sehingga putaran berroll ke depan itu bisa menjadi sempurna, Pak. Baik sekali. Berarti salah satu kendalanya sudah teratasi Pak ya. Kira-kira adakah lagi Pak cara lain yang dapat dilakukan untuk membantu siswa dalam memberikan bantuan kepada siswa dalam melakukan gerakan berguling itu Pak? Ada Pak, cuma prosesnya agak lama, yaitu misalnya anak-anak melatih powernya atau balance-nya, balance itu keseimbangan Pak. Karena dalam melakukan berguling ke depan tuh power itu dan balance diperlukan. Nah, proses ini sepertinya lama Pak. Jadi proses latihannya dulu melatih powernya atau kekuatannya, baru balance-nya. Karena begitu ketika anak-anak melakukan berguling ke depan tidak balance, dia akan miring Pak. Sehingga hasilnya pada sikap akhirnya itu tidak akan bisa sempurna. Jadi ada opsi yaitu melakukan latihan balance dan power Pak. Seperti itu Pak Aris. Oke, baik sekali Pak. Uh, Baik Pak Mus, sudah menemukan sebuah cara ya untuk membantu siswa dalam melakukan gerakan buku depan. Kira-kira kapan ini Pak Mus mau melaksanakan langsung praktek di lapangannya Pak? Nanti pada saat proses pembelajaran Pak di PJOK. Nah, namun saya lebih memilih dari kedua opsi cara tadi Pak, saya lebih memilih membantu anak-anak melakukan gerakan berguling ketimbang tadi opsi yang kedua yaitu cara melatih balance dan powernya Pak. Jadi insya Allah pada saat pertemuan PJOK katakanlah bisa 2 minggu lagi Pak, uh, 2 minggu lagi pertemuan itu akan saya lakukan Pak. Saya akan coba bantuan tersebut. Baik sekali Pak. Uh, Kira-kira ada nggak Pak orang lain yang dapat membantu Bapak agar cara ini menjadi lebih sempurna lagi Pak dan lebih berkomitmen untuk melakukannya ketika praktek nanti Pak? Ada Pak, kebetulan kepala sekolah itu saya Pak, kebetulan basicnya itu sama-sama guru PJOK. Jadi saya akan mencoba
berkolaborasi dengan beliau dan meminta pandangan dan masukan beliau. Kemudian nanti mengajak beliau mengawasin saya atau mengontrol saya tentang kegiatan pembelajaran PJOK, khususnya materi gerakan berguling ke depan ini, Pak. Oh, baik sekali, Pak. Pak Mus, untuk saat ini sudah menemukan sebuah cara dalam mengatasi sebuah kendala. Uh, apa sih, Pak, harapan Pak Mus dari obrolan kita hari ini, Pak? Dari hasil percakapan kita pada kali ini, saya menginginkan suatu cara, Pak, untuk membantu siswa saya dalam melakukan gerakan berguling ke depan, sehingga dia berani, sehingga dia bisa melakukan gerakan tersebut, Pak. Jadi itu harapan saya. Saya dengan cara ini saya akan laksanakan dengan penuh keyakinan, Pak. Baik, baik, Pak. Oke, Pak Mus, sekarang kita ada di sesi akhir percakapan nih. Uh, Perasaan Bapak setelah melakukan percakapan kali ini bagaimana, Pak, perasaannya, Pak? Setelah melakukan percakapan dengan Bapak, perasaan saya lega, cair, dan perasaan saya sudah mendapatkan suatu cara yang meyakinkan untuk membantu siswa saya, Pak. Baik sekali. Untuk mengetahui perkembangan yang Bapak lakukan, kira-kira kapan nih, Pak, bisa mendengarkan cerita-cerita Pak Mus lagi tentang membantu siswa dalam melakukan gerakan roll ke depan? Kira-kira kurang lebih 1 bulan ya, Pak, karena nanti pertemuan saya kurang lebih 2 minggu. Setelah itu saya lihat progresnya, mudah-mudahan ada perkembangan. Kira-kira sebulan lah ya, Pak ya, baru kita berbincang-bincang lagi ya tentang hal ini ya, Pak ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, Pak Haris. Baik, Pak, terima kasih juga. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dilebarkan rezekinya, Pak ya. Terima kasih, Pak Mus. Amin, Mungkin kita amin. bisa bertemu di lain kesempatan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haris, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar sekali, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya, Pak, yang akan saya tanyakan dengan Pak Haris. Oh, silakan, silakan. Silakan, Bu. Pertanyaan pertama ya, Pak, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur cerita, Bu, yaitu menanyakan sebuah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab. Kemudian, lalu saya melanjutkan dengan menggali kompetensi dari coach untuk menemukan sebuah solusi dari sebuah permasalahannya, Bu. Baik, berarti Pak Haris sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai Alhamdulillah. dengan yang saya amati, ada beberapa catatan. Pak Haris sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, Pak Haris juga sudah menggali kompetensi koci agar menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi koci. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Haris, untuk Ya, Bu. kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya itu ingin ingin mendalami sih, Bu, ingin mendalami sebuah pemahaman tentang alur cerita untuk melakukan coaching lagi supaya di coaching selanjutnya itu bisa lebih bagus lagi, Bu, daripada sebelum-sebelumnya. Seperti itu, Bu. Ya, baik Pak Haris, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi mengenai alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Haris, terima kasih atas waktunya sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta.
saya akhiri dan saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.